Halo, selamat siang teman-teman. Siang ini juga saya ketemu anak-anak ini. Anak-anak ini sedang bermain baling-baling yang dibuat dari daun-daun rumput. Jadi teman-teman, ini ternyata selain anak-anak main game, saya juga temukan bagaimana penerapan ilmu fisika di dalam game tersebut, teman-teman. Jadi kita bisa lihat saja kincir angin. Jadi ini sama kayak kincir angin. Tapi teman-teman, jadi tadi saya tanya mengapa anak-anak ini mereka putar-putar. Katanya menurut mereka itu kita juga sedang mencari angin, karena baling-baling yang dong pegang ini akan putar ketika ada gaya dari angin. Nah, itulah sebabnya saya Jack ingin mau jelaskan bagaimana penerapan ilmu fisika di dalam game baling-baling dari daun rumput ya. Jadi teman-teman, di dalam game anak-anak ini itu ada penerapan hukum fisika. Jadi teman-teman, yang pertama itu hukum konservasi energi. Jadi hukum konservasi energi itu berbicara tentang energi kinetik angin diubah menjadi energi mekanik oleh baling-baling kincir dari daun nih. Nah, itu artinya teman-teman, ketika ada angin kena di baling-baling, itulah terjadi dari angin berubah menjadi mekanik. Kemudian yang kedua adalah teman-teman, di dalam game itu juga ada namanya hukum Newton tentang gerak. Jadi itu hukum Newton tentang gerak, itu baling-baling kincir angin itu berputar karena gaya yang dihasilkan oleh angin yang bergerak. Jadi percepatan baling-baling tergantung dari massa baling-baling, terutama massa baling-baling dan gaya yang diterapkan oleh angin. Jadi itu tergantung dari angin. Kalau anginnya kalau banyak, itu dia punya gaya untuk kecepatan perputaran baling-baling juga besar. Jadi itu tergantung angin yang dihasilkan. Jadi yang teman-teman, yang ketiga adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu prinsip tentang perubahan tekanan angin, kecepatan. Nah, yang keempat adalah itu efisiensi aerodinamika. Jadi desain baling-baling itu juga sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi bagaimana daya penangkapan angin itu dibuat sedemikian rupa supaya penangkapan angin itu lebih bagus, sehingga yang dihasilkan dari baling-baling itu juga semakin besar kayak gitu. Terus yang berikut itu adalah namanya dinamika fluida. Di dalam fisika itu biasa disebut dinamika fluida. Jadi itu berkaitan dengan analisis aliran angin dan turbulensi. Jadi artinya itu anak-anak main game tadi itu tergantung dari tempatnya. Kalau anak-anak main game itu di satu puncak atau di bukit, itu dia punya gaya yang dihasilkan oleh angin terhadap baling-baling itu juga cukup besar. Itulah yang tadi disebut dinamika fluida atau gerakan fluida. Artinya lokasinya. Jadi lokasi itu sangat mempengaruhi. Makanya teman-teman, biasanya kalau kincir angin itu biasanya mereka bikin di puncak gunung atau di bukit, supaya turbulensi angin, terus mata angin itu mereka analisis semua, itu baru mereka tempatkan. Jadi lokasi juga sangat mempengaruhi untuk bagaimana kita bisa menghasilkan kincir angin yang bagus gitu teman-teman. Jadi akhirnya adik-adik main ini juga memang itu sangat bermanfaat untuk kita bisa pelajari bagaimana penerapan ilmu fisika di dalam kincir angin, dan bagaimana penerapan ilmu fisika di dalam pembuatan baling-baling yang dibuat dari daun rumput tadi. Gitu teman-teman, selamat siang dan semoga bermanfaat. Shalom.